Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semuanya. Ustadz harapkan pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, meskipun pembelajaran kita tidak berlangsung secara tatap muka. Dan sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, hari ini kita masih melanjutkan materi kita tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, hari ini kita akan membahas materi pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa dimulai. Baik, selesai. Untuk absensi kehadiran, silahkan anak-anak Ustadz semuanya mengirimkan foto menggunakan seragam sekolah seperti biasanya. Setelah itu foto dikirimkan sebagai bukti bahwa Ananda semuanya hadir mengikuti pembelajaran PPKN pada hari ini. Baiklah, kita masuk kepada materi kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memahami tugas, fungsi BPUPKI dan PPKI. Yang terakhir, memahami naskah Muqaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk kepada pembahasan, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menggantikan BPUPKI pada waktu itu melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidangnya, mereka membahas rancangan Undang-Undang Dasar, menghasilkan sebuah naskah pembukaan dan batang tubuh yang kita kenal sekarang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, menetapkan atau memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada waktu itu. Yang terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, selanjutnya sidang PPKI juga melakukan beberapa perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar yang terdapat di dalam Piagam Jakarta, dan mereka juga mengubah batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil dari sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter bisa Ananda lihat pada gambar di sebelah kanan Ananda. Ini adalah naskah dari Piagam Jakarta. Nah, perubahan apa saja yang dilakukan dalam sidang PPKI terhadap Undang-Undang Dasar yang terdapat di dalam naskah Piagam Jakarta tersebut? Baiklah, kita lihat. Yang pertama, di sebelah kiri Ananda, ini adalah
naskah sebelum terjadinya perubahan. Nah, yang pertama, sebelum terjadi perubahan, kata mukodimah diganti menjadi kata pembukaan. Nah, yang kedua, pada sila kedua Pancasila, pada sila kedua Pancasila atau sila pertama Pancasila, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Nah, sila ini diganti dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pada pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Nah, kata-kata ini diganti dengan Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang terakhir, perubahan terhadap pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Nah, pasal 28 ini diganti dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sidang PPKI tersebut terjadi 4 perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Ananda semuanya menuliskan di kolom komentar. Baik, demikian materi yang dapat Ustadz berikan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ustadz harapkan materi ini bisa Anda pelajari di rumah. Kemudian hal-hal yang belum Anda pahami silahkan ditanyakan dan ditulis di kolom komentar. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.